Generasi muda pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya memiliki karakter dan semangat anti korupsi. Sebagai agent of change, mahasiswa sejatinya diharapkan mampu mengangkat dan meneguhkan kembali semangat anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, realitanya saat ini budaya korupsi di Indonesia terbilang sangat memprihatinkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, kembali lagi ke podcast kita nih. Apa nih nama podcast kita nih? Apa ya? Temanya aja ya lah. Temanya aja ya. Temanya itu Generasi muda anti korupsi. Oke. Ya, kalau gitu kenalin dulu. Kalau saya Fedia Asyura. Saya Miata Puja dan dua narasumber yang cantik ini. Siapa nih namanya? Saya Farhana. Saya Dinda. Duh, udah lama ya kita mau ngadain podcast ini, tapi nggak sempat karena narasumber kita ini super duper sibuk. Oke nih. Dengan tema yang udah kita sebutin tadi kan kalian pastinya udah tahu nih sebagai narasumber kita. Gimana sih menurut kalian korupsi itu apa sih korupsi menurut kalian? Iya, kalau menurut saya sih korupsi itu adalah tindakan suatu ketidakjujuran dari organisasi tertentu atau dipercayakan untuk suatu jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau istilahnya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut saya sendiri itu korupsi itu tindakan seorang yang menyalahgunakan kepercayaan ya, dan mementingkan kepentingan kepribadian juga. Ya, terus tindakan korupsi ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita seperti waktu, nilai, dan kepercayaan ya. Bener banget tuh. Terus juga kayak budaya korupsi itu sudah benar-benar berkembang kan di negara kita. Seperti yang kita lihat banyak kan anggota-anggota DPR atau badan-badan yang udah tinggi tuh ketangkap oleh KPK karena korupsi. Apalagi itu yang udah anggaplah udah jauh tuh, udah luas pengalamannya. Gimana dengan kita mahasiswa, sebagai mahasiswa tuh, gimana sih menurut kalian korupsi yang dilakukan mahasiswa tuh apa aja sih menurut kalian? Boleh diulang tadi? Oh, gimana korupsi, bagaimana menurut kalian korupsi yang dilakukan sama mahasiswa tuh apa aja korupsinya? Kalau menurut saya banyak sih ya, bisa waktu, tenaga atau tergantung dengan mahasiswanya sendiri atau seperti tugas atau segala macam yang menyangkut hal-hal korupsi juga. Menurut saya sendiri sih dalam mahasiswa itu korupsi waktu, karena di mahasiswa itu sering kita tuh terjadi perkumpulan seperti apel, MK, dan orang tuh sering menyepelekan waktu ya, sering membuang-buang waktu hanya untuk kegiatan yang tidak penting ya. Boleh dong dikasih contohnya gimana sih korupsi waktu di mahasiswa itu? Seperti terlambat sendiri itu merugikan diri sendiri ya, korupsi di diri sendiri. Dalam halnya misalnya MK itu sudah masuk di jam terjadwal dan kita itu baru datang 20 menit dan kita itu sudah ketinggalan mata pelajaran, yaitu materi awal-awal ya, yang merugikan diri kita sendiri. Itu termasuk korupsi sih. Menurut Dinda gimana tuh contoh korupsi di lingkungan mahasiswa? Kalau menurut saya sih contohnya sih menyontek ya. Menyontek itu udah termasuk tindakan korupsi juga, apalagi kita sekarang mahasiswa ini lagi hektik banget sama yang namanya tugas ya. Kadang sibuk jadi nggak bisa ngerjain, jadi inisiatif buat nyontek aja gitu kalau katanya sekarang tuh. Apalagi nyontek itu kan udah termasuk hal yang udah sering banget terjadi. Kalau biasanya juga apa ya,
menyontek itu pun kadang kan termasuk ini sih curang curang, ya, kayaknya. mempentingkan diri sendiri, apalagi nggak mikirin yang disontek juga kan. Iya. Itu sih menurut saya. Oke, langsung aja nih pertanyaannya ya. Bagaimana sih pendapat kalian nih? Kita udah tahu nih seorang mahasiswa pasti pentingnya skripsi nih ya. Ada nih pihak-pihak atau oknum tertentu itu kayak joki skripsi. Itu kan sebenarnya skripsi itu penting banget nih bagi seorang mahasiswa kan, apalagi di semester akhir itu. Apa sih pendapat kalian tentang seorang yang joki skripsi itu? Menurut saya sendiri ya, sering benar kata saudari Elmi, joki itu sudah terkenal ya dalam dunia perkuliahan ya. Nah, seperti kita itu membuat skripsi itu untuk hasil dari kita perkuliahan selama 3 tahun, 4 tahun, dan itu menurut saya sendiri korupsi ya. Dan ini apa namanya, kan itu tuh hasil kita selama pembelajaran, dan kita itu menjoki kepada orang tersebut, itu termasuk merugikan diri juga ya, merugikan diri sendiri. Karena untuk apa selama ini mereka Iya, berkuliah susah-susah kan kuliah juga dikasih tugas tuh kayak mengawal, kayak kalau misalnya dia ngejoki ya kelihatan selama ini tugas Iya. yang mereka kerjain selama 3 tahun atau 4 tahun berkuliah itu Nggak ada berarti hasil, ya, nggak nggak ada ada hasilnya. Jadi juga nggak bermanfaat deh kalau kita itu bikin skripsi itu ya harus sendiri lah, kan karena kerja keras kita dan usaha kita selama ini ya percuma lah kalau kita dijoki skripsi. Dan apa untungnya untuk kita melamar kerja itu kita tidak tahu apa-apa nanti. Menurut saudari Zinda nih gimana? kalau menurut saya joki itu juga iya sih, menurut Hana juga sama sih menurut saya. Apalagi kan zaman sekarang itu emang udah banyak banget juga ya joki-joki itu. Menurut saya ini sih percuma ada pas masuk kuliah belajar yang begitu, ujung-ujungnya kita joki itu kayak istilahnya berarti nggak masuk itu, berarti mereka nggak memahami apa yang dipelajari dari awal gitu. Kayak banyak orang-orang yang pengen kuliah Iya, terus dari awal nggak yang bisa, nggak bisa. terus kita yang udah kuliah malah Malah menyia-nyiakan waktu Iya. tersebut, iya. Bener banget. Oke, jadi menurut kalian penting nggak sih, karena kan korupsi itu kan udah jadi taruhlah kebiasaan kan, dari bukan baru di kita jadi mahasiswa kita baru melakukan korupsi itu, tapi kan korupsi itu kayak kata tadi dari waktu. Mungkin dulu pas kecil tuh kita ngaji udah maghrib jam 7 misalnya, jam 7 misalnya, terus kayak aduh nanti aja lah bilang ini ke jajan dulu atau segala macam, kan sebenarnya hal kecil yang dari kecil udah kita lakuin, terus kayak dampaknya itu kan ke dewasa sekarang. Iya, dengan menjadi kebiasaan dari sekarang. kecil. Nah, gimana sih menurut kalian, penting nggak ditaruhnya materi atau pembelajaran tentang anti korupsi itu dari kita dini? Menurut Dari kalian? SD ya. Iya. Ya, kalau menurut aku sih emang wajib sih kalau dari kecil itu ditanamkan dengan yang namanya itu korupsi. Karena kalau Anti korupsi. anti korupsi Ya, salah. Udah minum nih. anti Salah, korupsi salah. karena menurut saya kalau misalnya dia gedenya bisa jadi karena dia nggak tahu juga kan, karena dia nggak tahu juga kalau Itu dia tuh melakukan adalah hal korupsi. Ya. adalah hal korupsi, jadi secara harus tidak disengaja secara ya. tidak langsung atau tidak disengaja gitu, jadi harus emang ditanamkan anti korupsinya di situ. Ya benar kata Dinda tadi, itu tuh menjadi kebiasaan deh. Kalau dari kecil itu sudah mencontek ya. Kita tuh dari SD itu sudah mencontek ya biasanya. Nah sampai ke dewasa tuh, sampai kita ke kampusnya juga masih ada ya zaman-zamannya orang yang masih mencontek ataupun mengepek ya, seperti itu. Mengepek itu salah satu Iya, korupsi korupsi juga. juga. Sering banget ini sudah ada pemberitahuan dilarangnya mencontek, tapi mahasiswa itu masih aja yang mencontek. Duh, gimana? Ini tahu banget tentang
ngepek ya. Iya. Jangan pernah. Ya karena kita tuh dari SD itu sudah terbiasa yang contek itu ya, jadi kebiasaannya sampai ya sudahlah, ngapain kita ngerjain tugas kalau dia sudah selesai, ngapain kita nggak nyontek di dia aja ya gitu. Iya. Jadi penting banget deh kayaknya dari SD itu sudah ada pelajaran anti korupsi ya kayaknya. Biar kita tuh menyadari bahwa korupsi itu tidak baik dan merugikan diri sendiri gitu. Tapi mungkin kalau dari SD menurut saya Belum ini dari ya. dasar-dasarnya Iya. dulu deh. Iya, perlu edukasi dari orang tua juga. Iya, Iya. orang tua. Belajar dari Sebenarnya orang tua awal juga. itu dari orang tua kan, jangan kayak ngajarin anaknya jangan Dari gini parentingnya jangan sendiri gini ya. Kalau dimasukin ke mata pelajaran mungkin SMP deh baru Iya, SMP. kita itu ngerti kan. Kalau SD mungkin dari orang tua dulu. Pengalaman aja ya. Iya. Oke nih, aku ada pertanyaan nih. Kebanyakan nih seorang mahasiswa ini kan anak kos ya. Iya. Dan juga kadang minta uang atau kita dikasih per minggu ataupun per bulan. Per bulan, iya. Korupsi dengan orang tua nih, kadang kita Bu, Ada bayaran. ada bayaran nih. Iya, betul. Sekian itu kita ngelebihin itu menurut saya udah korupsi banget Iya. ya. Korupsi banget itu sama orang tua tuh. Gimana sih pendapat kalian nih? Kalau menurut aku, kalau terhadap orang tua mungkin kita boleh korupsi, tapi tentang apa dulu, kayak misal kita butuh sesuatu yang mungkin halnya emang mencakup duit atau apa gitu. Duh, berarti Iya. boleh nih kalau korupsi. Iya. Maksud saya itu tergantung ya, kalau dalam hal dia emang lagi butuh atau emang lagi ini kan bisa bicarakan dengan baik-baik juga kan. Ya, bilang aja. Iya, bilang aja, jangan mungkin menurut saya jangan bohong, sih. Karena kan bohong juga termasuk tuh dalam Iya, termasuk dalam kan. korupsi juga. Iya, yang penting kita bicara aja sih apa emang yang lagi Yang dibutuhin. dibutuhin. Bisa orang tua juga paham. Iya, pasti mereka juga paham juga. Menurut Hana nih, gimana nih? Korupsi orang tua ya. Seperti kita ini lagi banyak pengeluaran ya. Iya. Nah, kita sendiri ya ini ya. Nah, ini semakin hari semakin banyak pengeluaran itu, kita itu gimana ya, minta ke orang tua tuh uang tuh gak enakan ya. Kita itu merasa beban banget gitu. Nah, tapi pastinya banyak ya di posisi ini, pasti banyak mahasiswa yang meminta uang itu lebih dari apa yang diminta untuk Kebutuhannya lah ya. Kebutuhannya ya. Kalau misalnya kadangan butuhnya Iya. 150.000, Iya, bilangnya makanya 200. Nah, kita tuh tapi ngerti Paling dulu kecil ya. minta kelebihan tuh 50.000 biasanya Iya. ya. Paling kecil ya, Itu paling kita. kecil. Ya, nah itu salah sih bagi saya sendiri, itu salah karena kita tuh apa ya, kita tuh harus mikirin orang tua juga sih ya. Kalau kita mau, emang kita ada keperluan ya, nah kalau kita ada keperluan lain juga ya kita jujur ya pada orang tua, daripada kita berbohong dan orang tua juga banyak banget mau mintanya gitu kan, dan akan orang tua itu akan meminta penjelasan dan kita itu tidak baik ya berbohong. Jadi kita tuh harus jujur, kita tuh harus jujur. ada Itu sih keperluan yang- lain mah, ada keperluan lain pak, dan pasti orang tua itu ngasih, asalkan itu Pasti keluarnya mereka penting ngerti ya. juga. Iya, Lebih baik kita ngerti. jujur daripada kita bohong kan. Kalau kita kayak berat, kasihan ya kita harus biasanya kayak nabung. Iya, nabung. iya, Bisa juga bisa. Daripada kita korupsi gitu ya, kayak balik lagi ke topik kita kan korupsi. Iya. Jadi dari hal kecil yang kita kira itu nggak apa-apa, yang kita kira itu bukan korupsi, itu Iya. sebenarnya itu cikal bakal yang jadi Iya, korupsi korupsi itu. juga ya itu betul sekali, apalagi kan kita nganggapnya orang tua sendiri ya, Iya. bukan tujuan buat kita kan, itu kan pemikiran udah jauh banget itu. Apalagi nih Pak, pada ditanyain ini nih. Apa ya? Kalau menurut kalian nih, gimana sih kalau ada teman-teman kelas mungkin yang ngelakuin korupsi tadi, misalnya nyontek ataupun ya ngeluarin duit, kas aja deh, kas gimana nih kalau misalnya kalian tahu bendahara kelas kalian itu ngegunain uang kas itu bukan pada tempatnya gitu, kayak misalnya beli kita kan ada aqua tuh, beli aqua, misalnya beli aqua tuh
40.000, terus kayak bendahara kita, oh aku tuh 42.000 loh. Nah gimana tuh kalau menurut kalian, kalau misalnya ada temen kalian aja yang ngelakuin korupsi di depan mata kalian? Kalau menurut saya itu sih salah banget ya, apalagi kan kita udah sekelas misalnya satu bendahara itu kan udah dikasih kepercayaan kan oleh seluruh kelas itu, seluruh mahasiswa itu juga. Dan juga kalau emang apa ya, emang dia ngelakuin itu secara diam-diam, menurut aku kalau emang butuh banget uangnya atau enggak, setidaknya sih bilang sih, atau enggak jujur aja, atau enggak jangan, yang penting jangan bohong gitu, kayak bilang aja. Terus kalau menurut saudari Hana gimana nih? Ini ya korupsi di bendahara ya, bendahara kelas tuh seharusnya tuh bendahara tuh sudah dari awal tuh diberi tanggung jawab ya untuk mengatur keuangan kelas ya. Nah, harusnya bendahara itu tidak baik ya untuk melakukan korupsi. Jika ada Oke, ada memang gitu ya. jika bendahara itu saya korupsi berapa? 2.000 ya? Iya. 5.000 itu termasuk masih korupsi sih. Nggak korupsi banget. Karena ya itu kan Bukan uang, duit mereka, iya uang duit dia. uang siswa, uang teman-teman yang lain itu nggak wajib lah dikorupsiin. Iya. Dan misal untuk uang bendahara itu untuk apa sih? Uang bendahara itu untuk keperluan kita sendiri kan, untuk keperluan kelas kita sendiri, ataupun untuk dosen itu untuk membeli aqua ya, kata Feby tadi kan. Nah itu tidak baik deh dikorupsikan. Jika ada keperluan lain juga harus ngomong sih sesama, musyawarah ya dalam kelas. Oke. Kalau mereka ngelakuin korupsi di depan mata kalian gimana nih? Apa yang bakalan kalian lakuin? Bukan isu korupsi nih, juga korupsi nih. Apa nih kalian? Apa kalian aduin atau kalian tampang basah? Oh, kamu ngelakuin korupsi nih, kamu gini, nah gimana? Apa nih kita lakukan? Ini menurut siapa? Menurut Berdua ya. berdua. Menurut saya sendiri dulu ya. Menurut saya, misalnya saya melihat bendahara tadi korupsi ya, saya menanyakan dulu ya, ini perhitungannya benar atau tidak ya? Kok ini Dipastikan dulu. Iya, kayak ada yang salah. Kayak kalau ada yang salah beneran gitu, ditanya kok bisa ini uangnya kemana, ya kan? Ya, misalnya dia sudah melakukan korupsi sering, bukan sekali itu aja ya, wajib lah kita ngomong sama teman-teman yang lain, kita ganti lah bendaharanya. Tidak baik lah, kan korupsi itu harus dihentikan ya, mulai dari kita sendiri itu harus dihentikan. Jadi kita harus memberhentikan orang-orang yang berbuat korupsi di sekitar kita gitu. Kalau menurut Dinda gimana nih? Kalau nungguin ada temennya yang tiba-tiba, duh Din, udah nggak apa-apa dah, 2.000 aja, 5.000 aja kita pakai dulu nih. Kalau menurut saya sih jangan ya, apalagi nanti itu bakal jadi kebiasaan juga. Atau mungkin enggak, dia emang udah terbiasa gitu, kalau nggak kita berhentiin nanti jadi Kebiasaan. kebiasaan. Apalagi kan zaman sekarang kan orang lagi ini banget, hektik banget sama yang namanya duit ya. Semua orang butuh Iya, ya. semua orang butuh Butuh banget sih. butuh banget sih emang, jadi itu sih menurut saya. Kalau jadi dari hal yang kecil 5.000, kita kan teman-teman yang lain kan nggak tahu ya berapa uang kas itu. Kan kita tuh cuma ngumpul-ngumpulin aja kan, kita nggak nanya juga kan uang sebulannya udah tinggal berapa nih. Iya, Jadi, kalau kita biarkan dia itu menyimpan yang saya korupsi tadi, Iya. ya mungkin bisa jadi dia korupsinya besar lebih dari 5.000. Iya, bisa 10.000 jadi besar. udah lama terjadinya gitu korupsi itu. Ya, merugikan semua orang sih Iya, yang Bang. bagi kami. Seharusnya mahasiswa itu ya Elia harus mendemonstrasikan lah ya gimana sih kalau bisa lebih aktif kan, karena korupsi itu ya kayak katanya tadi dari kecil dulu udah ada tuh korupsi, udah jadi kebiasaan masyarakat. Ini mau nanya lagi nih, kita kan sebagai mahasiswa yang pastinya sering sekali dikasih tugas kayak diskusi itu pastinya membuat PPT nih ya. Sebelum buat PPT kan kita biasanya tuh dikasih materi dulu kan. Misalkan kan kita ini orang 7 nih, materinya disuruh cari 5, yang pastinya 2 ini kan gak ada kerjaan, gak ada nganggur, kayak gak tahu diri. Jadi gue ini apa ya, nggak tentuin apa-apa gitu kan, tiba-tiba maju ke depan presentasi dia ikut ya
ikut aja gitu, nggak ada apa-apanya. Terus orang jawab dia kayak masih nggak nyari jawaban, masih itu menurut kamu udah korupsi apa belum sih? Korupsi sih, korupsi. Menurut saya sendiri itu seperti menyepelekan tugas ya gitu ya. Nah itu perbuatan korupsi Almi, karena ya kan kita itu kita tuh berkelompok ya, dibagi tugas oleh dosen tuh juga untuk mengerjakan biar kita tuh presentasinya tuh kompak gitu ya. Kita mengerti apa yang mau kita presentasikan. Nah jadi harus lebih menyadari diri sendiri ya. Kita nggak perlu apa ya, nggak perlu banyak pembagian tugas, tapi kita harus lebih mencari bareng-bareng sih, lebih mencari bagi-baginya tuh ini adil ya. Dapat semua tugasnya, ada yang mencari PPT, ada yang mencari materi. Sebenarnya peran mahasiswa di kelas itu sangat penting dalam pemberantasan korupsi kan. Terus mahasiswa juga itu penting banget kan dalam memberantas korupsi di lingkungan kampus. Kayak seperti tadi kan seharusnya teman-temannya tuh bisa dong kayak kita harus adil bagi tugasnya, jangan sampai ada yang 5 kerjain, 2 enggak kan. Nggak adil lah, ini Adil adil kan. ya. Harus adil. Itulah ada ketua kelompok, kita namanya ketua kelompok. Nah seharusnya itu sih bersikap adil juga kan. Kalau nggak adil juga masuk juga di dalam korupsi kan. Berarti ketua kelompoknya tuh masuk tuh dalam korupsi kan. Iya. Dari nggak adil kan. Iya, dari awal dia yang udah gak adil ya. Apalagi Fet, lagi nggak nih? Apa ya? Itu juga ya, dari jam mungkin ya. Ya, itu aja. kayaknya itu aja. Berarti intinya korupsi itu udah bersifat fatal banget Iya, ya. iya, Udah yang benar. dilakuin itu juga merugikan diri sendiri dan orang banyak pastinya ya kan. Apalagi soal sebagai generasi muda itu pastinya harus sebenarnya menerapkan dalam diri kita itu kita nggak boleh korupsi. Nanti ke depannya gimana gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Karena seperti kata saya tadi, pendidikan korupsi itu kan harus ditanemin sejak dini. Kalau misalnya baru dirubah sekarang itu kayak ya Udah bisa, terlambat. udah terlambat, Iya. tapi udah terlambat. Kayak Susah ya, harus iya. susah, harus dari mungkin kalau bisa dari SMP itu udah ada tuh dikasih pendidikan tentang anti korupsi, edukasi tentang anti korupsi atau penyuluhan. Kalau kayak mahasiswa tuh boleh dia dikasih materi. Kalau emang nggak bisa ditambahin di mata kuliah tuh pas awal dari mereka kayak PKKMB ya, kita ada kan pendidikan anti korupsi kemarin PKKMB. Nah itu harusnya bukan cuma 1 kali 2 kali lah edukasinya, yang harus lebih dari itu biar mahasiswa tuh kayak nggak ngeremehin. Biasanya mahasiswa itu kan kayak nggak suka ngeremehin kan. Kayak cuman apa sih sosialisasi seharusnya benar-benar harus ditanamin dari mahasiswanya. Karena nggak ada yang bisa merubah mahasiswa itu, nggak ada yang bisa merubah diri seseorang itu kalau nggak dari dirinya sendiri yang mau merubahnya. Oke, sekianlah podcast kita siang ini. Makasih udah mau bergabung, udah menjadi narasumber. Sama-sama. Jangan lupa di call aja ya. Oke. Makasih. Sebelum kita tutup, aku ada kata-kata Ada apa dulu nih? ya. Ada Kata-kata dulu. Aduh. Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, apalagi di lingkungan kampus dan mahasiswa. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum, bagi perilaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dan kepentingan juga bisa diterapkan mulai dari hal kecil dalam lingkungan kampus. Oke.
langsung aja kita tutup. Sekian podcast dari kami. See you di next podcast. Ya, langsung aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, Din. Sebelumnya nama saya itu Marhana dan Saya dengan saya bernama Dina Rizkia. nah di sini tahu nggak kalian itu kita itu di podcast ini mau ngomongin apa nih? Kita di sini ngomongin korupsi bukan sih? Ya, Iya betul betul banget. Jadi kita Sering kita kita ngomongin korupsi terhadap mahasiswa zaman sekarang. sering kita dengar korupsi di mahasiswa itu sangat-sangat banyak yang dilakukannya ya. Di dalam kampus itu sering terjadinya namanya korupsi. Seperti apa nih? Seperti menyontek, bolos sekolah, gitu apa copy paste tugas teman sendiri gitu. Nah, ya, apa kita lanjut aja ya, kita langsung Iya, ya. langsung Kita aja. tanya kepada saudari siapa ini namanya? Febia Syura. Dan Saya yang tahu ya. nah, di sini boleh nanya-nanya nggak nih kepada saudari Febri ini? Menurut saudari sendiri apa itu korupsi? Tahun ini tahu apa enggak? Jadi menurut saya korupsi itu mungkin bisa dikatakan itu tidak bisa menyesuaikan apa ya, korupsi terhadap sebenarnya waktu, kan itu bisa dikatakan korupsi juga jika kita melalaikan atas pekerjaan yang akan kita kerjakan, itu kan bisa disebut korupsi juga. Saudari Elmi sendiri apa itu korupsi? Korupsi sendiri itu merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus pastinya kan, apalagi di generasi muda sekarang. Kalau udah kebiasaan korupsi ya nanti kedepannya terbiasa untuk memimpin bangsa kita kan, yang pastinya sangat berbahaya yang berdampak sangat negatif menurut saya. Apalagi kan kita sebagai generasi muda ya, jadi kita yang bakalan melanjutkan yang memegang negara bangsa kita ini kan. Bisa merusak moral generasi muda. Ternyata korupsi itu tidak hanya tentang uang ya, Iya. ternyata tentang waktu juga ya. Nah, Ternyata di kampus itu sering terjadinya korupsi atas waktu dan uang. Menurut saudari Febri sendiri, seperti korupsi waktu. Nah, korupsi waktu itu seperti kita terlambat ya. Itu gimana sih? Gimana dalam memaksud hal apa? Gimana menurut saudari Febri itu jika kita terlambat, itu termasuk korupsi? Iya, karena misal nih kita ada mata kuliah jam 7 tuh, terus kita ngulur-ngulurin waktu dan sampai kita datangnya jam 7.30, jangan, itu 7.15 deh, 7.15 itu kan walaupun cuma 15 menit itu kan sudah ngebuang waktu, kita tuh udah korupsi 15 menit kan terhadap jam 7 tadi. Menurut saudari Elmi, kalau saya sendiri sih korupsi waktu berarti di mana seorang mahasiswa atau mahasiswa itu mengulur-ulur waktu. Misalkan nih dikasih tugas deadline-nya jam misalkan deadline-nya jam berapa dan hari apa, itu dia kayak padahal dia di 2 hari yang lalu itu ada waktu kosong sebenarnya, tapi dia mengerjakannya ketika besok ingin dikumpul, misalkan nih jam 1 siang, tapi dia mengerjakannya jam 10. Itu menurut saya udah korupsi waktu itu, karena menyanyikan waktu yang telah ada gitu. Jadi di sini aku juga kita nggak asing kan kalau di kampus itu dengan tugas apalagi kayak menyontek gitu kan. Nah, menurut kalian berdua ini apa? Bisa dikatakan kalau menyontek itu masuk korupsi atau tidak? Mungkin dari oke, menyontek. Menurut saya itu udah korupsi ya. Kita kan belajar seorang mahasiswa itu
berarti di atas siswa ya kan. Menyontek menurut saya itu perbuatan yang mungkin sangat tidak bagus tentunya. Itu dilakukan dengan sadar sebenarnya. Itu keyakinan diri mahasiswa itu tidak tinggi, dia tidak yakin oh nilai saya ini masih kecil, nanti dapat IPK-nya kecil gitu kan. Pastinya tentunya dari diri dia udah tidak yakin, dan menurut saya itu udah korupsi. Itu sebenarnya harus diberantas juga harusnya, karena kalau udah kebiasaan menyontek itu sih kebiasaan untuk kedepannya. Nanti dia akan kesusahan, Jadi kosong ya. kesusahan ketika bekerja, nanti dia disuruh ini oleh kepala instansinya, pasti dia kesusahan gitu, karena dia udah terbiasa. Kalau menurut saudara ini, Menurut saya memang juga itu termasuk korupsi ya, karena cikal bakal korupsi itu tuh kita mulai dari hal kecil sebenarnya yang nggak kita sadari, terus lama-lama ya kebiasaan kan. Dengan kita menyontek tadi kan kita tuh lari dari tanggung jawab kita, terus itu juga adalah tindakan yang tidak jujur kan. Mencontek itu kan bukan dari diri kita sendiri yang membuat tugas itu kan, terus juga sama juga dengan penipuan juga kan, yang anggaplah itu tuh seharusnya tugas untuk kita dan kita mengumpulkan itu ke dosen dengan atas nama kita, padahal itu kita lihat dari orang lain kan. Nah, contohnya dari tadi tuh kita lari dari masalah tuh, bagaimana kita bakalan ke depannya untuk memimpin negara kita ini kalau misalnya kita dari kita menjadi dari siswa malahan kan yang sering mencontek itu, sampai ke kita mahasiswa kita tetap menerapkan budaya menyontek itu kan, sampai ke depan-depannya bakalan terus terjadi gitu. Nah, terus kita dengar-dengar ya, seperti memberikan hadiah untuk dosen. Nah, itu dalam hal yang kita bahas sekarang, kalau seperti misalnya nilai kita itu anjlok ya. Nah, kita itu agar nilai kita tinggi, kita itu menyuap dosen. Itu tuh termasuk korupsi ya kan. Nah, menurut saudari sendiri dalam hal menyuap dosen itu seperti apa ya? Oh, jadi ini masalahnya sebenarnya sudah dibawa ke KPK, karena setahu saya sudah dibawa ke KPK karena ini adalah masalah yang penting. Ya, itu termasuk dalam korupsi karena dua-duanya sebenarnya yang korupsi itu, baik dari pihak dosen maupun dari pihak mahasiswanya kan. Karena dosen menerima itu suap kan namanya kan, menerima suap, dan mahasiswa juga memberikan suap tersebut kepada dosennya ya. Dari seperti kata saya tadi, dari hal kecil itu sebenarnya yang tidak kita kira itu tuh adalah korupsi, namun sebenarnya itu tuh cikal bakal yang bakalan membuat korupsi itu terjadi ke depannya, karena dia sudah kebiasaan dari dia menjadi mahasiswi, ke depannya juga saat dia mungkin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif atau anggota DPR misalnya, dia menyuap orang lain untuk memilih dia, itu kan sudah termasuk korupsi. oh kalau yang menurut saya itu sama juga, karena saya pikir dosen itu tugasnya itu kan sebagai pengajar ya, dan juga mahasiswa yang memberikan itu juga pasti ada hal yang tertentu biasanya, mas kan kadang nilai yang kecil itu membawakan makanan ataupun hadiah bisa berupa uang. Dosen itu merupakan hal udah menurut saya udah masuk ke korupsi ya. Karena ya tentunya dosen itu kan mengajar, bukan kayak menerima hadiah itu kan, pasti itu akan berkelanjutan ke depannya. Kalau dosen itu kayak diterima terus, apalagi dalam tanda kutip uang, pasti kan siapa sih yang tidak tergiur dalam uang kan. Pasti kebiasaan mahasiswa itu untuk menyuap dosen itu akan terus berlanjut menurut saya itu udah korupsi, itu harus diberantas juga kan, apalagi udah KPK udah bilang itu merupakan tindakan yang dilarang. Iya, terus juga itu kan perilaku yang tidak adil juga kan. Misalnya satu mahasiswa memberikan hadiah ke dosen, pasti dosen itu mengangkat mahasiswa itulah, nama mahasiswa.
menurut saya juga kan korupsi seperti mahasiswa memberi barang ke dosen atau memberi makanan mungkin, apalagi malahan uang, itu kan bisa membuat dosen itu jadi tidak berlaku adil kan kepada mahasiswanya, karena dia mengasih ke mahasiswa itu ngasih ke dosen itu, jadi dosen itu kayak aduh yang ini nih yang paling baik sama aku, yang paling sering ngasih aku hal-hal itu. Jadi dosen itu mungkin secara tidak langsung bisa-bisa dia itu berperilaku tidak adil kepada mahasiswanya, karena ya cuma yang satunya yang sering ngasih hadiah, yang lainnya tidak pernah. Oke, aku mau tanya lagi nih tentang bolos kuliah. Kita kan sering banget tuh yang dengar, apalagi di masa sekolah dulu juga kan. Menurut kalian gimana sih kayak mahasiswa sering menyuarakan kehadiran di saat mata kuliah ataupun apel? Itu menurut kalian gimana? Oh, oke. Bolos. Iya, bolos mata kuliah. Saya berarti dari niat ataupun diri seorang mahasiswa itu udah kelihatan kalau dia tuh udah nggak niat gitu untuk kuliah. Dimana kan tujuan kita kuliah yang pertama ya kita mau mendapatkan pengalaman ilmu, maksudnya tuh ilmu yang lebih jauh dari sebelumnya untuk mendapatkan pekerjaan layak nanti. Menurut saya kalau itu udah membuang-buang waktu dia juga. Kalau emang dia bolos itu kan sebenarnya dari niat diri sendiri kan, pastinya dari aku mau kuliah nih besok, nggak usah lah, bolos aja lah, main sini main situ kan, pastinya udah dari diri dia sendiri mau bolos itu kan. Dia juga kayak berarti dari niat dia tuh udah nggak mau lagi gitu kan. Menurut saya itu daripada dia membuang-buang waktu, itu juga sifat yang nggak pernah dibenarkan. Apalagi kan absensi itu kan perlu untuk menunjang kelulusan nantinya kan. Pasti udah dari niat dia itu udah nggak bagus, itu ya menurut saya udah termasuk korupsi. Menurut Kelly itu udah termasuk korupsi lah, karena kan yang namanya kita itu kuliah kan memang niat kita itu untuk belajar kan. Kalau malah kita jadi kayak ada kuliah nanti aja lah, tipsen aja lah, mungkin bolos aja lah, atau alasan dia bolos itu organisasi, alasan dia bolos itu ada kunjungan ke sini. Enak kalau emang benar. Kadang tuh kan mahasiswa tuh memanfaatkan, oh aku masuk organisasi aja lah biar aku nggak MK nggak masuk kan kuliah. Nah jadi itu udah termasuk benar-benar korupsi. Malahan menurut saya itu korupsi udah lumayan tinggi lah di tingkat mahasiswa kan. Dan kita tuh sering kan korupsi itu bukan hanya dalam waktu ya, dalam uang juga. Kita tuh sebagai mahasiswa itu juga kita tuh memegang uang ya, memegang uang untuk seperti laporan bertanggung jawab. Yaitu misalnya kita sendiri tuh di jurusan gizi ya, itu masak-masak ya. Iya, nah di situ tuh kita tuh ada kelompok untuk bertanggung jawab bagian uang ya, ngedata semua uang-uang apa aja yang kita perlukan. Di situ tuh seperti rekayasa nota pembelian itu kan bisa kan, seperti itu korupsi kan. Nah menurut pendapat saudari sendiri, jika saudari sendiri yang melakukan korupsi itu gimana? Ya kalau saya dapat di bagian itu ya harus berusaha untuk tidak korupsi lah ya, karena kan ya apa ya, lakukan saja tugas itu sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diberikan. Jadi ya untuk apa korupsi? Itu juga kan bisa merugikan diri kita sendiri. Bagaimana kita ke depannya itu kan dilihat dari kita sekarang. Bagaimana kita sekarang, kalau kita dari sekarang saja sudah melakukan korupsi itu, bagaimana kita ke depannya? Kita tuh kan generasi muda yang bakalan mimpin masa depan bangsa juga kan. Jadi jauhilah kalau menurut saya, bagaimanapun apapun alasannya, walaupun teman-teman kita kayak ayo dong nggak apa-apa 1.000 aja 5.000 aja ya, itu kan masih walaupun cuma 5.000 2.000 juga itu masih termasuk korupsi. Jauhin aja lah, walaupun memang sekecil apapun itu jauhin pokoknya.
Nah, menurut saudari El nih, jika ada teman kita sendiri nih yang melakukan korupsi LPG itu sendiri gimana? Apa yang harus Yang kita pastinya lakukan? itu merupakan korupsi, menurut saya cukup berat, itu udah nyangkut kayak uang ya. Uang sendiri itu kan biasanya dipegang negara gitu ya kan, banyak sekali apalagi kita sebagai mahasiswa ini dari luar kota ini misalnya ngekos nih kan, ngekos dan ya. Oke, lanjut ya tadi tentang korupsi tentang LPG ya. Menurut saya korupsi tentang uang itu udah termasuk korupsi yang tingkat tinggi ya, karena udah menyangkut uang. Udah jauh ya. Udah jauh. Menurut saya kita itu udah dikasih amanah, udah dikasih keyakinan bahwa kita harus pegang ini nih. Ya kita, menurut saya ya kita harus sesuaikan apa yang udah orang percaya ke kita. Apalagi kan kalau kita udah ngelakuin itu pastinya nanti orang tuh bakal tidak percaya dengan kita kan. Harus amanah, Harus amanah gitu. Apalagi kita nih sebagai mahasiswa nih banyak yang ngekos nih kan, kalau dari pulau, dari luar kota. Apalagi seorang anak kos itu kan perlu uang gitu kan, kalau apalagi kalau di akhir-akhir bulan gitu kan. Jadi ya mungkin dia tergoda dengan uang yang dia pegang, dan juga dia dari dalam diri dia juga niat, nanti kalau dikirim uang nanti aku ganti nih. Tapi kan mungkin dia tergiur dengan ajakan teman atau ayo dong kita kesini, jadi nggak ganti, numpuk dan itu udah korupsi banget itu. Pasti orang ini tidak, apalagi orang bakal nggak percaya lagi sama kita. Jadi menurut saya untuk apa sih korupsi kalau udah diyakini, udah dipercaya kita ya aman aja gitu. Aku mau tanya lagi nih, copy paste tugas temen itu kan udah kebiasaan banget kan, apalagi di mahasiswa sekarang. Menurut kalian itu kebiasaan ini tuh gimana sih maksudnya? Ini pastinya korupsi ya, karena kan tapi kalau kayak kata Mbak Dindanya tadi kan itu udah jadi kebiasaan kan, di mahasiswa kan memang sering gitu kan. Itu menurut saya udah harus diubah dari diri mahasiswanya masing-masing, karena ya percuma kalau temennya bilang aku nggak mau nih, nggak usah jangan contekin, masih ada aja cara dia untuk nyari tugas itu kemanapun. Kalau emang dari diri dia udah niat, udah aku nyantik aja dulu sini, gak usah buat sendiri. Nah itu kan udah kayak kemanapun tugas itu, kemanapun bakalan dia cari gitu sampai dia dapat sama tugas itu. Jadi menurut saya itu harus udah ditanemin dari diri mahasiswa. Sebenarnya masalah korupsi ini tuh udah harus ditanemin ke siswa-siswa itu dari SMP lah minimal. Jangan baru SMA dia baru kayak kita harus nanemin, kita harus kasih mata kuliah pendidikan korupsi. Itu kan udah apa ya, udah dari dulu nih dia ngelakuin hal-hal kecil korupsi itu udah dilakuinnya. Terus pas dia SMA baru ada pendidikannya. Gimana kalau udah kebiasaan dari mereka kan? Tapi ya nggak telat juga namanya. Yang penting adalah pendidikan korupsi itu dimasukin ke dalam MK kuliah, seharusnya itu udah sangat-sangat penting. Kalau bisa itu dari dia SMP lah minimal udah ngerti kan gimana, nggak boleh ya aku nyontek, itu masuk korupsi ya gitu. Karena kan dia udah kebiasaan tuh, nggak mungkin orang itu baru melakukan kebiasaan itu saat kuliah ini aja, pasti udah ada bibit-bibitnya itu dari dia SMA, SMP. Jadi itu kata saya tadi pentingnya untuk ada pembelajaran tentang budaya korupsi itu dihilangkan, karena dari diri dia yang harus merubah diri dia sendiri. Itu nggak bisa kita tiba-tiba kamu jangan korupsi terus dia berubah, nggak bisa kan. Pastinya harus ada dorongan dari diri dia untuk tidak korupsi lagi. Terus juga untuk teman-temannya yang suka mau di copy paste tugasnya itu harusnya jangan gitu, harus kita kasih tahu juga gimana sih, tolak aja terus mereka itu. Karena kalau kemana lagi dia harus nyari tugas kalau misalnya orang-orang tuh udah nolak dia semua, nggak ada lagi yang mau kasih tugas ke dia kan. Nanti dia nggak ditemani ya? Nggak apa-apa ya, bukan ya jangan juga nggak ditemenin, tapi kan
untuk masalah tugas ya itu untuk masing-masing pribadi orang-orangnya, nggak perlu mentang-mentang oh kita temen jadi tugas kita sama, nggak perlu gitu. Jadi harus ada kemauan sendiri, karena kalau kita kuliah itu ya ujung-ujungnya masing-masing juga, nggak mungkin kita harus nyumpu sama teman apa skripsi kita sama kan, enggak begitu menurut saya. Menurut Dari Ani sendiri? copy paste tugas itu memang udah jadi kebiasaan seorang mahasiswa, bukan mahasiswa aja sih, dari SMP, SMA itu udah kebiasaan, karena menurut kita kan copy paste aja lah, males lah ngerjain ini apa, langsung Sama nyontek aja jawabannya kan. palingan beda Ngapain tiap ngapain nyari. gitu. Itu juga sifat udah korupsi menurut saya, karena udah tidak ada keyakinan dari diri dia untuk maju, untuk mengetahui. Kalau kita copy paste kan berarti kita nggak tahu materi apa gitu kan. Apalagi kalau tiba-tiba ditanya dosen, itu pasti kita ngangong-ngangong aja tuh pasti kan, karena kita nggak tahu apa materi itu. Dan juga nanti itu rugi dari diri kita sendiri untuk kedepannya. Apalagi kita seorang mahasiswa itu pasti butuh ke skripsi. Ada sih dengar skripsi, joki skripsi, Iya. joki skripsi itu udah fatal banget menurut saya, karena dari udah lama-lama kita kuliah, skripsi itu di akhir, ya untuk apa gitu kan? Kita kuliah selama ini udah terbuang sia-sia aja kalau skripsi kita juga joki gitu kan, apalagi kan itu menurut saya udah tidak bagus, merugikan diri sendiri dan merugikan yang orang yang ingin di copy paste itu dirugikan juga. Dia tidak Dia berpikir susah nyari tugas terus tiba-tiba disalin di copy aja kan. Itu rugi diri dia juga. Dia juga pasti ini teman gue nih, gue harus nyontekin diri gimana kita harus Biar enak, biasanya biasanya apalagi gitu kan copy paste kayak ya mikir aja gitu, kita udah udah susah-susah nyari tugas, kita kasih ke orang, itu menurut saya kayak merugikan diri sendiri banget itu. Sangat tidak bagus untuk jiwa seorang mahasiswa gitu kan. Itu merupakan kebiasaan deh, biasanya kebiasaan dia dari kecil, dari dulu udah gitu. Mungkin awalnya dia tidak begitu, tapi melihat nilai orang ini bagus-bagus semua nih, nilai dia sendiri yang anjlok, yang mungkin dari diri sendiri dia harus bisa lebih dari mereka. Jadi ya salah satunya kayak copy paste, joki gitu kan, itu udah sebenarnya nggak ada di sini di orang mahasiswa. Ya terus juga kayak copy paste tugas berarti kan gurunya atau dosennya itu kan ngasih tugas itu sama semua. Dan menurut saya itu juga harus dikembangkan kan, karena ya seharusnya guru atau dosen itu mungkin boleh itu sama tugasnya, tapi atau materinya dibedakan. Itu kan untuk menghindari hal-hal untuk copy paste tadi. Kalau misalnya sama semua kan ya bisa dong, sama aja jawabannya. Pasti orang mikir kayak jawaban kalian kamu sama saya pasti sama, karena materi yang dikasih sama, soal yang dikasih sama. Nah mungkin ada inovatif lain atau dosennya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa atau murid. Mungkin segitu aja kali ya tentang pertanyaan tentang korupsi, apalagi dalam kehidupan mahasiswa ini. Ternyata banyak sekali ya korupsi itu di dalam kampus mahasiswa sendiri itu banyak waktu, uang dan tenaga juga itu korupsi. Tugas Ya. Nah, jadi kita tuh sebagai mahasiswa itu harus lebih mendalami apa itu anti korupsi ya. Harusnya di setiap perkuliahan itu adanya materi-materi atau tentang MK tentang korupsi. Itu wajib. Sebenarnya kalau kita bisa diulang tuh dari SMP ya, harusnya kita tuh ada pelajaran harus korupsi ditanamkan ya. dari kecil juga. Karena dari SD tuh sudah adanya korupsi, itu mencontek tadi. Benar sekali. Dan sekarang nih generasi SD tuh sekarang sudah bisa main sosial media juga ya. Nah itu termasuk fatal gak sih kalau kita tuh dalam diri kita sendiri dari kecil tuh gak terbiasa di sosial media dan menyalahgunakan sosial media. Itu termasuk dalam kata-kata korupsi ya untuk depannya. Jadi kita tuh mahasiswa itu harus lebih yang mengetahui tentang korupsi ini harus lebih
memberi motivasi kepada semua orang bahwa kita itu tidak boleh korupsi. Jadi seharusnya dari kita kan oke lah kita berarti yang terbesar kan di tingkat pendidikan itu di tingkat pelajar lah, di tingkat pelajar. Jadi pokoknya dari kita, dimulai dari kita itu mengajarkan ke adik-adik kita untuk menjauhi tindak-tindak korupsi itu. Ya sudah, kita tutup ya podcast kita hari ini. Terima kasih Terima kasih Feby. buat ini Feby sama Elmi. Nah, nanti kita jumpa lagi ya. Ya.